Saya berbaring di tempat tidur rumah sakit mewah di Jakarta Pusat, mata saya setengah terpejam, napas saya dibuat-buat terengah-engah lemah. Dokter yang sudah saya bayar mahal berdiri di samping tempat tidur sambil menggelengkan kepala dengan ekspresi yang dibuat-buat sedih. Keluarga harus bersiap-siap, katanya dengan suara yang penuh dramatis. Kondisi ibu sudah sangat kritis. Mungkin hanya hitungan minggu. Saat itu juga, saya melihat mata-mata serigala yang selama ini menyamar sebagai keluarga dan orang-orang terdekat mulai berbinar. Bukan karena sedih akan kehilangan saya, tapi karena mereka sudah mulai menghitung-hitung warisan dari kekayaan saya yang mencapai 72 triliun rupiah. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya, Dewi Kusuma, pemilik jaringan pengiriman terbesar di Indonesia, sedang menjalankan sandiwara terbesar dalam hidup saya. Saya tidak sekarat. Saya hanya ingin melihat siapa yang benar-benar mencintai saya, dan siapa yang hanya mengincar harta kekayaan yang telah saya kumpulkan selama puluhan tahun dengan keringat dan darah. Sebelum kita mulai, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini. Ikuti saya sampai akhir cerita ini dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton, agar saya tahu seberapa jauh kata-kata saya ini sampai. Terima kasih. Halo, nama saya Dewi, umur saya 62 tahun. Dan ini adalah cerita tentang bagaimana saya menemukan siapa yang benar-benar peduli dengan jiwa saya, bukan hanya kantong saya. Dari tempat tidur rumah sakit yang empuk itu, saya mengamati satu persatu wajah-wajah yang mengelilingi saya. Anak laki-laki saya yang sudah berumur 35 tahun berdiri paling dekat dengan dokter, bertanya dengan nada yang dibuat-buat khawatir tentang surat wasiat dan dokumen-dokumen penting. Menantu perempuan saya sibuk menghitung-hitung di kalkulator ponselnya, mungkin sudah membagi-bagi harta warisan dalam pikirannya. Para eksekutif perusahaan yang biasanya hormat dan patuh, kini saya lihat berbisik-bisik di sudut ruangan, membahas kemungkinan merger atau akuisisi setelah saya tiada nanti. Yang paling menyakitkan adalah ketika anak perempuan saya yang bungsu, yang selama ini saya sayangi melebihi nyawa saya sendiri, malah sibuk menelepon agen properti untuk menanyakan harga rumah-rumah mewah di Menteng dan Pondok Indah. Suaranya terdengar excited, seolah-olah dia sudah tidak sabar menunggu saya mati agar bisa menjual aset-aset keluarga. Mama, kata anak laki-laki saya dengan suara yang dibuat-buat lembut sambil memegang tangan saya yang sengaja saya buat dingin dan lemah, Mama tenang ya. Semua urusan perusahaan dan harta Mama, kami akan urus dengan baik. Mama tidak perlu khawatir apa-apa. Dalam hati saya tertawa pahit. Mereka pikir saya bodoh? Saya yang membangun kerajaan bisnis dari nol, saya yang bertahan hidup di dunia bisnis yang keras selama puluhan tahun, mereka pikir saya tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan? Tapi saya tetap mempertahankan sandiwara saya. Saya mengangguk lemah dan berkata dengan suara yang dibuat-buat hampir tidak terdengar, Mama percaya sama kalian semua. Mata mereka semakin berbinar mendengar kata-kata itu. Saya bahkan melihat anak laki-laki saya tersenyum kecil. Mungkin dia pikir dia sudah berhasil meyakinkan saya untuk menyerahkan semua kekuasaan kepadanya. Malam itu, setelah semua pengunjung pulang, saya berbaring sendirian di kamar VIP rumah sakit yang saya bayar sendiri. Lampu-lampu Jakarta yang berkelip-kelip di luar jendela mengingatkan saya pada perjalanan panjang hidup saya. Dari seorang gadis desa di Yogyakarta yang merantau ke ibu kota dengan modal nekat, hingga menjadi salah satu wanita terkaya di Indonesia. Jalan yang tidak mudah, penuh dengan rintangan dan pengorbanan. Saya ingat betul bagaimana semuanya dimulai. Tahun 1985, saya baru saja menikah dengan almarhum suami saya, Budi. Kami berdua sama-sama dari keluarga sederhana, tidak punya apa-apa selain mimpi dan tekad yang kuat untuk berhasil. Jakarta pada waktu itu masih tidak sesemrawut sekarang, tapi persaingan bisnis sudah sangat ketat.
Suami saya dulu bekerja sebagai tukang ojek di daerah Tanah Abang. Setiap hari dia berangkat subuh-subuh dengan motor bebek tua yang suaranya sudah tidak karuan, pulang malam dengan badan yang capek dan penghasilan yang pas-pasan. Sementara saya jualan nasi uduk di depan sebuah pabrik garmen di Cakung. Setiap pagi jam 4 saya sudah bangun untuk masak nasi uduk, bikin sambal, goreng tempe dan tahu. Semua dikerjakan di dapur kontrakan sempit yang cuma 2x3 meter. Tapi kami punya mimpi yang besar. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, kami duduk di teras kontrakan sambil ngobrol tentang masa depan. Suatu hari nanti, kata suami saya sambil menatap langit Jakarta yang penuh bintang, kita pasti punya perusahaan sendiri. Kita tidak akan selamanya jadi buruh. Dan mimpi itu mulai terwujud ketika kami melihat peluang bisnis pengiriman barang. Pada waktu itu, tahun 1990-an awal, bisnis pengiriman barang belum seat Vance sekarang. Kebanyakan orang masih mengandalkan pos atau titip sama orang yang kebetulan mau ke kota tujuan. Kami melihat ada celah di sana. Dengan modal Rp500.000 yang kami kumpulkan dari hasil jualan nasi uduk dan narik ojek selama 1 tahun, kami beli motor bebek bekas yang lebih bagus. Suami saya berhenti jadi tukang ojek dan mulai fokus nganterin barang dari Jakarta ke kota-kota di sekitarnya. Sementara saya tetap jualan nasi uduk, tapi sekarang juga merangkap jadi customer service dan admin untuk bisnis pengiriman kami. Awalnya, customer kami cuma pedagang-pedagang kecil di Tanah Abang yang mau ngirim barang dagangan mereka ke Bogor, Depok, atau Bekasi. Suami saya berangkat pagi-pagi bawa barang-barang itu, pulang sore dengan uang hasil ongkos kirim yang meskipun tidak seberapa, tapi lumayan buat nambah-nambah penghasilan keluarga. Bisnis mulai berkembang ketika kami mendapat kepercayaan dari beberapa toko elektronik di Glodok untuk nganterin barang ke luar Jakarta. Suami saya harus menginap di kota tujuan, kadang sampai seminggu tidak pulang kalau ada banyak orderan. Saya yang tinggal di Jakarta harus ngurusin anak-anak sendirian sambil tetap jualan nasi uduk dan terima orderan pengiriman baru. Yang paling saya ingat adalah ketika suami saya dapat orderan besar pertama. Seorang pengusaha tekstil di Tanah Abang mau ngirim barang senilai Rp10 juta ke Surabaya. Komisi yang kami dapat dari pengiriman itu adalah Rp300.000. Buat kami yang biasanya cuma dapat 20-30 ribu per hari, 300 ribu itu rasanya like winning lottery. Malam itu, setelah suami saya pulang dari Surabaya, kami duduk di teras kontrakan sambil hitung-hitung uang hasil kerja keras selama seminggu. Kita berhasil, Dewi, kata suami saya sambil memeluk saya erat-erat. Bisnis pengiriman ini ada masa depannya. Kita harus kembangkan lebih besar lagi. Dan memang, dari situlah semuanya dimulai. Kami beli motor kedua, hire orang untuk jadi driver. Kemudian beli motor ketiga, keempat, kelima. Dalam waktu 5 tahun, kami sudah punya 20 motor dan melayani pengiriman ke seluruh Jawa dan Sumatera. Tapi yang membuat bisnis kami benar-benar booming adalah ketika internet mulai masuk Indonesia di akhir 90-an. Kami termasuk yang pertama mengadopsi teknologi untuk bisnis pengiriman. Saya belajar komputer dari nol, belajar bikin website sederhana, belajar sistem tracking online. Suami saya tetap fokus di operasional, sementara saya handle marketing dan teknologi. Tahun 2000, kami sudah buka kantor pertama di gedung kecil di daerah Senen. Nama perusahaan kami, Kirim Aman Express. Saat itu kami sudah punya 100 motor dan 50 mobil pick-up. Omzet per bulan sudah mencapai ratusan juta rupiah. Yang paling saya banggakan dari perjalanan bisnis kami adalah motor driver pertama yang kami hire. Namanya Pak Joko. Dia seorang bapak paruh baya yang sudah punya istri dan 3 anak.
Saat pertama kali melamar kerja sama kami, dia bilang, "Bu, saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya tangan yang kuat dan hati yang jujur. Saya janji akan bekerja dengan setia untuk ibu dan bapak." Dan benar saja, Pak Joko membuktikan janjinya. Dia bekerja dengan dedikasi yang luar biasa. Tidak pernah telat, tidak pernah mengeluh meskipun harus mengantarkan barang sampai ke pelosok-pelosok yang jalannya rusak dan jauh dari peradaban. Bahkan ketika ada customer yang ngambek atau marah-marah karena barangnya terlambat sampai, Pak Joko selalu sabar menghadapinya dengan senyum dan permintaan maaf yang tulus. Seiring berjalannya waktu, Pak Joko bukan hanya jadi driver biasa. Dia jadi kepala bagian operasional, mengkoordinir semua driver lain, memastikan semua pengiriman berjalan lancar. Ketika perusahaan berkembang dan kami buka cabang di berbagai kota, Pak Joko yang ditugaskan untuk training driver-driver baru agar mereka punya work ethic yang sama seperti dia. Yang paling membuat saya tersentuh adalah loyalitas Pak Joko terhadap keluarga kami. Ketika anak-anak saya masih kecil, Pak Joko sering antar jemput mereka ke sekolah kalau saya dan suami lagi sibuk ngurusin bisnis. Dia treat anak-anak saya seperti anak sendiri, selalu sabar dan penuh kasih sayang. "Anak-anak ini seperti anak saya sendiri, Bu," kata Pak Joko suatu kali ketika saya berterima kasih karena dia sudah membantu antar anak saya yang sakit ke rumah sakit tengah malam. "Ibu dan Bapak sudah kasih saya hidup yang layak. Keluarga saya bisa sekolah, punya rumah, punya masa depan yang lebih baik. Ini semua berkat kebaikan ibu dan bapak. Jadi apapun yang bisa saya lakukan untuk keluarga ini, saya akan lakukan dengan senang hati." Kata-kata Pak Joko itu always touched my heart. Di tengah dunia bisnis yang keras dan penuh persaingan, menemukan orang seperti Pak Joko adalah berkah yang tidak ternilai harganya. Tahun 2005, ketika perusahaan kami sudah berkembang menjadi salah satu perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia dengan ribuan karyawan dan kantor cabang di puluhan kota, tragedi terbesar dalam hidup saya terjadi. Suami saya meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Malam itu, kami baru saja pulang dari acara peluncuran layanan pengiriman same-day delivery di Surabaya. Suami saya terlihat lelah tapi senang karena respons customer sangat positif. "Kita berhasil lagi, Dewi," katanya sambil duduk di sofa ruang keluarga. 10 tahun lagi, Kirim Aman Express akan jadi yang nomor 1 di Asia Tenggara." Tapi tidak sampai 10 menit kemudian, dia tiba-tiba memegang dada sambil kesakitan. Saya panik, langsung telepon ambulans dan bawa dia ke rumah sakit. Tapi sudah terlambat. Dokter bilang serangan jantungnya terlalu severe, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Kematian suami saya bukan hanya kehilangan personal yang devastating, tapi juga tantangan bisnis yang huge. Banyak kompetitor dan bisnis partner yang meragukan kemampuan saya untuk menjalankan perusahaan sendirian. Ada yang secara terang-terangan bilang bahwa perempuan tidak cocok memimpin perusahaan besar. Ada yang menawarkan untuk membantu dengan cara mengambil alih sebagian saham perusahaan. Tapi saya tidak menyerah. Dengan dukungan dari orang-orang terpercaya seperti Pak Joko dan beberapa manajer senior yang loyal, saya membuktikan bahwa saya mampu menjalankan perusahaan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Di bawah kepemimpinan saya, Kirim Aman Express berkembang pesat. Kami buka layanan international shipping, kerjasama dengan perusahaan e-commerce yang mulai booming di Indonesia, dan bahkan expand ke beberapa negara ASEAN. Omzet perusahaan naik dari miliaran rupiah per bulan menjadi triliunan rupiah per tahun. Pak Joko tetap setia mendampingi saya. Meskipun umurnya sudah tidak muda lagi dan kondisi fisiknya mulai menurun, dia tetap bekerja dengan dedikasi yang sama. Posisinya sudah naik menjadi General Manager Operations, tapi dia tetap hands-on turun langsung ke lapangan memastikan semua berjalan dengan baik. Bu Dewi,
kata Pak Joko suatu kali ketika kami sedang meeting evaluasi kinerja perusahaan, saya sudah tua dan mungkin tidak akan bisa bekerja lama lagi. Tapi saya bangga bisa jadi bagian dari keluarga besar Kirim Aman Express. Perusahaan ini bukan hanya tempat kerja bagi saya, tapi ini adalah hidup saya. Tapi beberapa tahun terakhir, kondisi kesehatan Pak Joko memang mulai menurun. Dia kena diabetes dan tekanan darah tinggi. Matanya juga sudah mulai kabur karena katarak. Dokter menyarankan dia untuk berhenti bekerja dan fokus pada pengobatan. Dengan berat hati, saya harus menerima pengunduran diri Pak Joko. Hari terakhir dia bekerja, semua karyawan di kantor pusat Jakarta berkumpul untuk memberikan tribute. Banyak yang menangis, termasuk saya. Pak Joko bukan hanya kehilangan seorang karyawan terbaik, tapi kehilangan seorang saudara. Terima kasih untuk semua yang sudah Ibu berikan kepada saya dan keluarga saya selama bertahun-tahun, kata Pak Joko dalam pidato perpisahannya. Ibu bukan hanya bos bagi saya, tapi Ibu adalah saudara yang saya sayangi dan hormati. Meskipun saya tidak bekerja di sini lagi, tapi hati saya akan selalu bersama perusahaan ini dan keluarga Ibu. Setelah Pak Joko pensiun, saya merasa kehilangan right hand saya. Tidak ada lagi yang bisa saya percaya sepenuhnya seperti dia. Dan saat itulah saya mulai menyadari bahwa orang-orang di sekitar saya mulai berubah. Anak-anak saya yang dulu masih polos dan bergantung pada saya, kini sudah dewasa dan mulai menunjukkan sifat serakah mereka. Mereka mulai demanding tentang posisi di perusahaan, tentang gaji dan fasilitas yang mereka terima, tentang pembagian saham dan aset keluarga. Para manajer dan eksekutif senior yang dulu loyal dan hormat, kini mulai menunjukkan ambisi pribadi mereka. Ada yang diam-diam negosiasi dengan kompetitor untuk pindah kerja dengan tawaran gaji yang lebih tinggi. Ada yang mulai korupsi dan menyelewengkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Saat itulah saya mendapat ide untuk menguji mereka semua. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli dengan saya sebagai manusia, dan siapa yang hanya peduli dengan kekayaan saya. Saya ingin tahu siapa yang akan tetap setia ketika saya tidak lagi berguna bagi mereka. Maka saya rencanakan sandiwara terbesar dalam hidup saya. Saya akan pura-pura sakit parah, pura-pura sekarat, dan melihat bagaimana reaksi semua orang yang selama ini saya anggap keluarga dan orang kepercayaan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari dokter yang mau bekerja sama dengan rencana saya. Saya menghubungi Dr. Ahmad, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah lama jadi dokter pribadi keluarga kami. Awalnya dia shock dan menolak ketika saya jelaskan rencana saya. Bu Dewi, ini tidak etis, katanya dengan wajah yang serius. Bagaimana bisa saya bohong kepada keluarga Ibu tentang kondisi kesehatan Ibu? Ini melanggar sumpah kedokteran saya. Tapi setelah saya jelaskan motivasi dan reasoning saya, Dr. Ahmad mulai memahami. Dia sudah mengenal keluarga kami bertahun-tahun, dia tahu bagaimana perubahan sikap anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya belakangan ini. Baiklah, Bu Dewi, katanya akhirnya. Saya akan bantu Ibu. Tapi dengan satu syarat, kalau ada yang mulai tidak waras atau terjadi hal-hal yang berbahaya, saya akan stop sandiwara ini immediately. Langkah kedua adalah membuat skenario penyakit yang believable. Kami putuskan bahwa saya akan menderita kanker pankreas stadium lanjut. Penyakit ini dipilih karena gejalanya tidak terlalu spesifik, bisa difake dengan mudah, dan prognosisnya yang poor sehingga wajar kalau dokter bilang saya hanya punya waktu beberapa minggu. Dokter Ahmad membuatkan hasil lab palsu, hasil CT scan palsu, bahkan konsultasi dengan dokter onkologi palsu. Semuanya dibuat sedetail mungkin agar tidak ada yang curiga. Langkah ketiga adalah acting.
Saya harus belajar bagaimana cara berperilaku seperti orang yang sekarat. Saya belajar bagaimana cara membuat wajah pucat, bagaimana cara bernapas dengan terengah-engah, bagaimana cara berbicara dengan suara yang lemah dan putus-putus. Yang paling challenging adalah menyiapkan mental dan emosional saya. Saya harus ready untuk melihat sisi terburuk dari orang-orang yang selama ini saya sayangi. Saya harus ready untuk kecewa besar, untuk merasa betrayed, untuk menyadari bahwa mungkin selama ini saya hidup dalam delusi tentang cinta dan kesetiaan. Malam sebelum saya mulai menjalankan rencana ini, saya duduk sendirian di ruang kerja saya di lantai 30 gedung kantor pusat kirim Aman Express. Pemandangan Jakarta di malam hari terlihat indah dari sini. Ribuan lampu berkedip-kedip seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Saya menatap foto suami saya yang terpajang di meja kerja. Mas Budi, bisik saya pelan, doakan saya ya. Semoga rencana ini berhasil dan saya bisa nemukan orang-orang yang benar-benar tulus seperti dulu kita nemuin Pak Joko. Keesokan paginya, sandiwara dimulai. Saya masuk rumah sakit dengan akting seperti orang yang kolapse mendadak. Dokter Ahmad sudah standby dengan semua dokumen palsu dan skenario yang sudah kami susun. Dan sekarang, setelah seminggu berlalu, saya terbaring di tempat tidur rumah sakit ini sambil mengamati tingkah laku orang-orang yang mengaku mencintai saya. So far, semuanya berjalan sesuai dengan prediksi saya yang paling pesimistis. Tapi deep down, saya masih berharap ada satu orang saja yang akan membuktikan bahwa masih ada cinta yang tulus di dunia ini. Saya berharap ada yang akan datang ke rumah sakit ini bukan untuk menghitung warisan, tapi untuk benar-benar peduli dengan kondisi saya. Dan harapan itu, tanpa saya duga, akan segera terwujud dalam bentuk yang paling unexpected. Hari kedua sandiwara saya di rumah sakit, ketika saya sedang berbaring sambil memejamkan mata pura-pura tidur, saya mendengar percakapannya membuat darah saya mendidih. Anak laki-laki saya berbicara dengan menantu perempuan saya di sudut ruangan, suara mereka pelan tapi masih bisa saya dengar dengan jelas. Mama sudah tidak sadar lagi sejak tadi pagi, kata anak laki-laki saya dengan nada yang terdengar khawatir, tapi mata saya yang setengah terbuka bisa melihat bahwa wajahnya tidak menunjukkan kesedihan yang genuine. Dokter bilang ini pertanda kondisinya semakin memburuk. Syukurlah, jawab menantu saya dengan nada yang dingin dan tanpa perasaan. Semakin cepat selesai, semakin baik. Aku sudah tidak tahan lagi harus pura-pura peduli dengan nenek tua yang cerewet ini. Hati saya hancur mendengar kata-kata itu. Nenek tua yang cerewet? Itu sebutan untuk saya yang selama ini membiayai gaya hidup mewah mereka, yang membelikan mereka rumah di BSD, mobil BMW, liburan ke Eropa setiap tahun? Jangan begitu, kata anak saya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Mama tetap mama kita. Mama yang sudah tidak berguna lagi, potong menantu saya dengan kejam. Yang penting sekarang kita pastikan semua dokumen warisan sudah siap. Aku sudah kontak lawyer untuk mengurus transfer aset. Kamu yakin kan Mama sudah tanda tangan surat wasiat yang kita siapkan? Surat wasiat? Saya tidak pernah menandatangani surat wasiat apapun untuk mereka. Tapi rupanya mereka sudah memasukkan tanda tangan saya. Dalam hati saya tersenyum pahit. Benar dugaan saya, mereka memang sudah merencanakan semua ini dari jauh-jauh hari. Sudah, jawab anak saya. Semua aset perusahaan, properti, dan investasi akan otomatis transfer ke nama kita berdua. Adik juga sudah setuju dengan pembagiannya. Bagus. Setelah Mama meninggal, kita langsung likuidasi beberapa properti yang tidak perlu. Rumah di Menteng, villa di Puncak, dan apartemen di Singapura bisa langsung dijual. Uangnya kita invest di bisnis lain yang lebih menguntungkan.
Mereka membahas kematian saya seolah-olah membahas menu makan malam. Tidak ada rasa duka, tidak ada kenangan indah tentang bagaimana saya membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Yang ada hanya perhitungan dingin tentang berapa banyak uang yang akan mereka dapat. Tapi yang membuat saya paling marah adalah ketika mereka mulai membahas nasib karyawan-karyawan perusahaan. Yang pasti, begitu kita ambil alih perusahaan, kita harus PHK sebagian besar karyawan lama, kata menantu saya dengan nada business like yang dingin. Mereka itu overhead yang tidak perlu. Gaji mereka terlalu tinggi untuk ukuran market sekarang. Iya, terutama yang udah tua-tua kayak Pak Joko dan generasinya, setuju anak saya. Mereka cuma jadi beban. Lebih baik kita hire anak-anak muda yang gajinya lebih murah tapi bisa kerja lebih produktif. Mendengar nama Pak Joko disebut dengan nada meremehkan seperti itu membuat saya ingin langsung bangun dan menampar mereka berdua. Pak Joko yang sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk perusahaan keluarga kami, yang sudah menganggap anak-anak saya seperti anaknya sendiri, sekarang dianggap sebagai beban yang harus disingkirkan. Lagi pula, lanjut menantu saya, kita bisa outsource sebagian besar operasional ke perusahaan lain. Profit marginnya akan jauh lebih besar kalau kita tidak perlu maintain infrastruktur sendiri. Saya menyadari bahwa mereka tidak hanya ingin mengambil warisan saya, tapi juga ingin menghancurkan perusahaan yang telah saya bangun dengan darah dan keringat selama puluhan tahun. Kirim Aman Express yang saya bangun dari nol, yang menjadi kebanggaan dan legasi hidup saya, akan mereka jual dan hancurkan demi keuntungan sesaat. Hari ketiga, drama semakin memanas ketika anak perempuan saya yang bungsu datang berkunjung. Dia yang biasanya paling manja dan paling saya sayangi, kini menunjukkan sifat aslinya yang ternyata tidak kalah serakah dengan kakaknya. "Gimana kondisi Mama?" tanyanya kepada kakaknya dengan nada yang dibuat-buat khawatir. "Semakin parah. Dokter bilang mungkin cuma hitungan hari," jawab anak laki-laki saya. "Syukurlah," kata anak perempuan saya dengan nada lega. "Aku sudah tidak tahan lagi harus datang ke sini setiap hari pura-pura sedih. Capek akting terus." Hati saya seperti ditusuk pisau mendengar kata-kata anak yang selama ini paling saya sayangi. Dia merasa capek harus pura-pura sedih melihat saya sekarat? "Oh iya," lanjutnya sambil mengeluarkan tablet dari tas branded yang saya belikan untuknya. "Aku sudah survei beberapa yacht mewah di Monaco. Ada yang bagus banget, harganya sekitar 50 miliar rupiah. Setelah Mama meninggal dan warisan cair, kita beli yacht itu ya. Kita bisa jalan-jalan ke seluruh Eropa dengan style. 50 miliar untuk yacht? Sementara Pak Joko yang sudah mengabdi seumur hidup akan mereka PHK tanpa pesangon yang layak?" "Wah, boleh juga," kata anak laki-laki saya dengan antusias. "Sekalian kita beli private jet juga. Biar traveling kemana-mana lebih convenient." Mereka asyik merencanakan bagaimana cara menghabiskan warisan saya, sementara saya berbaring di sana mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut anak-anak yang telah saya lahirkan dan besarkan dengan penuh cinta. Yang paling menyakitkan adalah ketika mereka mulai membahas tentang saya secara personal. "Untung Mama akhirnya sakit juga," kata anak perempuan saya dengan nada yang kejam. "Selama ini dia terlalu controlling. Semua keputusan harus lewat dia. Kita sudah dewasa tapi masih diperlakukan seperti anak kecil." "Iya, Mama tuh terlalu posesif sama perusahaan," setuju kakaknya. "Padahal kita juga punya hak atas bisnis keluarga. Tapi dia selalu menganggap kita tidak kompeten." "Tidak kompeten?" "Saya menganggap mereka tidak kompeten karena memang faktanya begitu. Ketika saya berikan mereka posisi di perusahaan, mereka tidak pernah serius bekerja.
Yang mereka lakukan hanya menikmati fasilitas dan gengsi sebagai anak owner, tapi tidak pernah mau belajar bisnis dari bawah seperti saya dulu. Yang penting sekarang Mama sudah tidak bisa ngatur-ngatur kita lagi, kata menantu saya dengan senyum yang jahat. Setelah ini kita bebas mau ngapain aja dengan harta Mama. Di hari keempat, saya mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Ternyata tidak hanya keluarga saya yang menunjukkan sifat asli mereka. Para eksekutif senior dan manajer perusahaan yang selama ini saya percaya juga mulai menunjukkan taring mereka. Direktur keuangan perusahaan yang sudah bekerja dengan saya selama 15 tahun, datang ke rumah sakit dengan membawa dokumen-dokumen yang mencurigakan. Dia berbicara dengan anak laki-laki saya di luar kamar, tapi suara mereka masih terdengar sampai ke telinga saya. "Pak, ini adalah laporan keuangan yang sudah saya adjust," kata direktur keuangan saya dengan nada yang hati-hati. "Beberapa transaksi sudah saya reklasifi agar tax liability perusahaan lebih kecil. Total penghematan sekitar 500 miliar rupiah. "Bagus," jawab anak saya. "Apa saja yang sudah diubah?" "Sebagian besar operational expenses saya ubah jadi capital investment, terus beberapa revenue dari tahun lalu saya defer ke tahun ini. Technically masih legal, tapi agak gray area." Gray area? Itu artinya dia sudah mulai melakukan manipulasi keuangan yang borderline ilegal. Dan dia melakukan ini tanpa sepengetahuan saya, dengan asumsi bahwa saya akan segera mati dan tidak akan tahu apa yang terjadi. Selain itu, lanjut direktur keuangan, saya sudah prepare untuk transfer beberapa aset perusahaan ke holding company baru yang akan didirikan atas nama keluarga. Ini untuk menghindari komplikasi legal kalau nanti ada disputa dengan pihak lain. Disputa dengan pihak lain? Pihak lain yang mana? Kecuali mereka sudah tahu bahwa cara mereka mengambil alih perusahaan tidak sepenuhnya legal. "Oh iya Pak," kata direktur keuangan lagi, "ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Beberapa klien besar kita sudah mulai nervous dengan kondisi Bu Dewi. Mereka khawatir akan stability perusahaan setelah Bu Dewi meninggal. Ada beberapa yang sudah mulai shopping ke kompetitor." "Itu wajar," jawab anak saya dengan nada yang tidak peduli. "Yang penting kita secure dulu semua aset dan cash flow perusahaan. Klien bisa dicari lagi nanti." Klien bisa dicari lagi nanti? Klien-klien yang saya bangun relationship-nya selama puluhan tahun, yang mempercayakan bisnis mereka kepada Kirim Aman Express karena track record dan reputation yang saya bangun, sekarang dianggap bisa diganti dengan mudah? Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika direktur operasional, yang saya promosikan dari supervisor biasa menjadi top management, juga ikut-ikutan dalam konspirasi ini. "Pak," katanya kepada anak laki-laki saya sudah identifikasi beberapa divisi yang bisa kita tutup atau outsource setelah restructuring nanti. Divisi logistics untuk remote area, customer service premium, dan quality control bisa kita eliminata. Total cost saving sekitar 200 miliar per tahun. Divisi-divisi yang dia sebutkan adalah core service yang membedakan Kirim Aman Express dengan kompetitor. Logistics untuk remote area adalah specialty kami yang membuat customer percaya bahwa kami bisa deliver kemana saja di Indonesia. Customer service premium adalah yang membuat klien-klien besar setia dengan kami. Quality control adalah yang memastikan reputation kami tetap terjaga. Kalau divisi-divisi itu dieliminasi, Kirim Aman Express akan jadi perusahaan pengiriman biasa yang tidak punya competitive advantage. Dalam waktu singkat, kami akan kalah dengan kompetitor yang sudah established. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika dia menyebutkan tentang karyawan-karyawan lama. Untuk employee senior seperti Pak Joko dan yang seumuran, saya rekomen untuk dikasih early retirement package yang minimal aja. Mereka tuh sudah tidak produktif lagi,
cuma jadi beban perusahaan. Pak Joko yang sudah mengabdi puluhan tahun, yang sudah menganggap perusahaan ini seperti anaknya sendiri, akan dikasih early retirement. Package yang minimal? Sementara para eksekutif ini akan menerima bonus besar dari restructuring yang mereka lakukan? Di hari kelima, saya mendapat informasi yang membuat saya semakin marah dan kecewa. Ternyata konspirasi untuk mengambil alih aset saya tidak hanya melibatkan keluarga dan karyawan senior, tapi juga lawyer dan advisor keuangan yang selama ini saya percaya. Lawyer keluarga kami, yang sudah menangani berbagai legal matter untuk bisnis dan keluarga selama bertahun-tahun, datang ke rumah sakit dengan membawa dokumen-dokumen legal yang mencurigakan. Ini adalah updated will dan testament yang sudah saya prepare, katanya kepada anak-anak saya. Semua sudah disesuaikan dengan request kalian. Pembagian aset 60% untuk anak laki-laki, 30% untuk anak perempuan, 10% untuk charity untuk tax benefit. 60-30-10? Saya tidak pernah meminta pembagian seperti itu. Dan charity 10% untuk tax benefit? Bukan karena saya memang ingin berdonasi untuk kebaikan, tapi hanya untuk mengurangi pajak warisan? Selain itu, lanjut lawyer tersebut, saya sudah prepare power of attorney yang komprehensif. Dengan ini, kalian bisa handle semua business transaction dan legal matter atas nama ibu kalian, efektif immediately setelah ibu meninggal. Power of attorney yang komprehensif berarti mereka bisa melakukan apa saja dengan nama saya tanpa ada oversight atau restriction apapun. Mereka bisa jual semua aset, tutup perusahaan, atau bahkan transfer semua kekayaan ke offshore account tanpa ada yang bisa mencegah. Ada satu hal yang perlu kalian tahu, kata lawyer itu dengan nada yang hati-hati. Beberapa business partner ibu kalian sudah mulai asking questions tentang legitimasi dari beberapa transaction yang recent. Khususnya transfer aset ke holding company baru dan perubahan struktur ownership perusahaan. Apa yang mereka pertanyakan? Tanya anak perempuan saya dengan nada yang mulai nervous. Mereka curiga kenapa perubahan-perubahan besar ini dilakukan saat ibu kalian sedang sakit kritis. Normally, business owner yang sekarat tidak akan melakukan major restructuring seperti ini. Mereka khawatir ada foul play. Foul play memang ada. Dan sekarang bahkan business partner yang sudah bekerja sama dengan saya bertahun-tahun mulai curiga dengan tingkah laku anak-anak saya. Solusinya gimana? Tanya anak laki-laki saya. Kita perlu move faster. Semua transaction harus selesai sebelum ada pihak lain yang bisa intervene. Saya rekomen untuk complete semua transfer dalam 48 jam setelah ibu kalian officially declared meninggal. 48 jam setelah saya meninggal, mereka sudah akan mengamankan semua aset saya. Bahkan masa berkabung pun tidak ada. Begitu saya dikubur, mereka langsung akan eksekusi rencana mereka. Yang membuat saya paling sedih adalah ketika financial advisor saya, yang selama ini saya anggap seperti teman sendiri, juga ikut dalam konspirasi ini. Investment portfolio ibu kalian yang total value-nya sekitar 25 triliun, katanya sambil membuka laptop, sudah saya restrukture untuk maximize liquidity. Sebagian besar blue chip stocks sudah saya convert ke money market dan bonds yang bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti. 25 triliun yang saya investasikan dengan hati-hati selama bertahun-tahun, dengan tujuan untuk long-term growth dan stability, sekarang dikonversi menjadi liquid asset yang bisa dengan mudah dihabiskan atau dipindahkan. Selain itu, lanjutnya, saya sudah setup beberapa offshore investment vehicle di Singapura dan Hong Kong. Kalau kalian mau diversifikasi aset di luar Indonesia untuk tax efficiency, strukturnya sudah ready. Offshore investment vehicle untuk tax efficiency. Dengan kata lain,
Mereka sudah menyiapkan cara untuk menyelundupkan uang warisan saya ke luar negeri agar tidak kena pajak Indonesia. Saya berbaring di tempat tidur rumah sakit itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Semua orang yang selama ini saya percaya, yang saya anggap keluarga, yang saya berikan posisi dan kesempatan dalam hidup, sekarang berkolusi untuk merampok warisan saya. Tapi yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar peduli dengan saya sebagai manusia. Tidak ada yang akan merindu kehadiran saya, tidak ada yang akan mengenang kebaikan-kebaikan yang selama ini saya lakukan untuk mereka. Yang mereka pikirkan hanya uang, uang, dan uang. Hari ke-6, ketika saya hampir putus asa dan mulai berpikir bahwa mungkin memang tidak ada lagi cinta yang tulus di dunia ini, terjadi sesuatu yang tidak saya duga sama sekali. Sore itu, sekitar jam 4, saya mendengar suara langkah kaki yang pelan dan hati-hati di koridor rumah sakit. Suara itu familiar, tapi saya tidak bisa mengingat di mana saya pernah mendengarnya. Kemudian pintu kamar saya terbuka perlahan, dan masuklah seseorang yang membuat mata saya berkaca-kaca. Pak Joko. Motoris setia saya yang sudah pensiun karena sakit. Tapi sekarang dia terlihat jauh lebih kurus dan lemah dari terakhir kali saya melihatnya. Wajahnya pucat. Matanya cekung, dan dia berjalan dengan bantuan tongkat. Kondisinya terlihat jauh lebih parah dari yang terakhir saya dengar. Dia masuk ke kamar sendirian, tanpa ada yang menemani. Langkahnya pelan dan tertatih-tatih, seolah setiap langkah memerlukan usaha yang besar. Ketika dia sampai di samping tempat tidur saya, dia berdiri sejenak sambil memandang wajah saya dengan mata yang berkaca-kaca. Bu Dewi, bisiknya dengan suara yang serak dan lemah, saya dengar ibu sakit parah. Saya harus datang melihat ibu. Saya membuka mata perlahan dan menatap wajahnya. Di matanya, saya melihat ketulusan yang sudah lama tidak saya temukan di mata orang lain. Tidak ada perhitungan, tidak ada ambisi, tidak ada agenda tersembunyi. Yang ada hanya kepedulian murni dari seorang teman yang menyayangi saya. Pak Joko, bisik saya dengan suara yang dibuat-buat lemah, kenapa Bapak datang? Bapak kan sedang sakit juga. Saya dengar dari karyawan lama bahwa ibu dirawat di sini, jawabnya sambil duduk di kursi sebelah tempat tidur saya dengan susah payah. Saya tidak bisa tidak datang. Ibu itu seperti adik saya sendiri. Bagaimana mungkin saya tidak datang ketika adik saya sakit? Adik saya sendiri. Bukan bos, bukan majikan, bukan orang kaya yang harus diambil hatinya. Tapi adik. Keluarga. Saudara. Bu, katanya sambil memegang tangan saya dengan lembut, saya tahu kondisi ibu sekarang berat. Tapi saya mau ibu tahu bahwa saya akan selalu doakan ibu. Apapun yang terjadi, ibu sudah jadi keluarga bagi saya. Ibu sudah kasih hidup yang bermartabat bagi saya dan keluarga saya. Air mata mulai mengalir dari mata saya. Kali ini bukan air mata palsu untuk sandiwara, tapi air mata yang genuine karena terharu. Setelah hampir seminggu mendengar kata-kata penuh kepentingan dan perhitungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, akhirnya saya mendengar kata-kata yang tulus dari hati. Pak Joko tidak perlu repot-repot datang, kata saya, masih mempertahankan akting sebagai orang sekarat. Bapak juga sedang sakit. Tidak apa-apa, Bu, jawabnya sambil tersenyum tipis. Ini yang terakhir saya bisa lakukan untuk ibu. Saya mau ibu tahu bahwa ibu itu orang baik, ibu itu ibu yang luar biasa. Apa yang ibu bangun selama ini, perusahaan, keluarga, semua itu adalah legasi yang akan dikenang orang. Legasi yang akan dikenang orang? Kalau dia tahu bahwa anak-anak saya berencana menghancurkan semua yang sudah saya bangun, apa dia masih akan berkata begitu? Bu,
Lanjut Pak Joko dengan suara yang semakin lemah, saya mau minta maaf kalau selama ini saya tidak bisa berbuat lebih banyak untuk Ibu. Saya cuma orang kecil, tidak punya apa-apa yang bisa saya berikan ke Ibu. Tapi hati saya selalu bersama Ibu dan keluarga. Bapak sudah berbuat banyak, jawab saya dengan tulus. Bapak sudah jadi keluarga terbaik yang pernah saya punya. Pak Joko menangis mendengar kata-kata saya. Air matanya mengalir tanpa suara, air mata seorang pria tua yang tahu bahwa dia akan kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi. Bu, katanya sambil berdiri dengan susah payah, saya harus pulang sekarang. Istri saya khawatir kalau saya pergi terlalu lama. Tapi saya akan datang lagi besok kalau kondisi saya memungkinkan. Pak Joko, jangan memaksakan diri, kata saya. Bapak fokus pada kesehatan Bapak sendiri. Tidak apa-apa, Bu. Selama saya masih bisa jalan, saya akan datang menjenguk Ibu. Setelah Pak Joko pergi, saya berbaring sendirian sambil merefleksikan apa yang baru saja terjadi. Di tengah semua kepalsuan dan perhitungan yang mengelilingi saya, akhirnya datang seseorang yang mengingatkan saya bahwa masih ada cinta yang tulus di dunia ini. Pak Joko datang ke rumah sakit bukan karena dia tahu tentang kekayaan saya. Dia bahkan tidak tahu berapa besar warisan yang akan saya tinggalkan. Dia datang murni karena dia peduli dengan saya sebagai manusia, sebagai seseorang yang pernah berbuat baik padanya, sebagai keluarga yang dia sayangi. Dan yang paling menyentuh adalah kondisinya sendiri. Dia sedang sakit, mungkin lebih parah dari yang saya kira. Tapi dia rela memaksakan diri datang ke rumah sakit hanya untuk melihat saya dan memberikan dukungan moral. Saat itulah saya menyadari bahwa eksperimen saya sudah memberikan hasil yang saya cari. Saya sudah tahu siapa yang benar-benar mencintai saya dan siapa yang hanya mengincar harta saya. Keputusan tentang siapa yang layak menjadi pewaris kekayaan saya sudah sangat jelas. Malam itu, saya menelepon Dr. Ahmad dan mengatakan bahwa saya siap untuk mengakhiri sandiwara ini. Sudah waktunya untuk bangkit dari kematian dan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang serakah di sekitar saya. Keesokan paginya, hari ke-7 sandiwara saya memutuskan untuk memulai penyembuhan ajaib saya. Ketika dokter datang untuk pemeriksaan rutin pagi hari, saya mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang dramatis. Mata saya lebih terang, napas saya lebih teratur, dan saya bisa duduk dengan bantuan tanpa terlihat kesakitan. Luar biasa, kata Dr. Ahmad dengan akting yang sangat convincing, kondisi Ibu mengalami perbaikan yang signifikan dalam semalam. Ini hampir seperti keajaiban medis. Anak-anak saya yang sedang berkumpul di ruangan langsung terlihat shock dan konfuset. Mereka sudah bersiap-siap untuk kehilangan saya, sudah mengatur semua rencana pembagian warisan, tapi tiba-tiba saya malah membaik. Bagaimana bisa, Dok? Tanya anak laki-laki saya dengan nada yang terdengar tidak ikhlas. Kemarin kan dokter bilang Mama cuma punya waktu beberapa hari. Medicine itu penuh dengan surprise, jawab Dr. Ahmad diplomatically. Kadang ada penyembuhan spontaneous yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Yang penting sekarang Ibu mengalami perbaikan yang remarkable. Saya bisa melihat wajah-wajah mereka yang kecewa dan frustasi. Bukan kecewa karena khawatir dengan kesehatan saya, tapi kecewa karena rencana mereka untuk cepat-cepat mendapatkan warisan menjadi tertunda. Menantu saya berbisik kepada suaminya dengan suara yang agak keras, mungkin sengaja agar saya mendengar. Gimana ini? Semua rencana sudah siap, dokumen sudah ditandatangani, tapi Mama malah sembuh. Sabar aja, bisik anak laki-laki saya balik, ini cuma temporary improvement. Orang sekarat biasanya ada masa di mana kondisinya membaik sebelum akhirnya benar-benar meninggal. Mereka masih berharap saya akan mati.
Bahkan ketika saya menunjukkan perbaikan yang signifikan, mereka masih menunggu-nunggu kematian saya dengan tidak sabar. Hari kedua, penyembuhan ajaib saya, kondisi saya semakin membaik dengan dramatis. Saya sudah bisa berjalan ke kamar mandi sendiri, makan dengan lahap, bahkan bisa duduk di kursi sambil membaca koran. Dokter Ahmad mengatakan bahwa ini adalah recovery yang paling cepat yang pernah dia lihat dalam karir medisnya. Mungkin ibu bisa pulang dalam beberapa hari, katanya kepada keluarga saya. Kondisi ibu sudah stabil dan tidak ada indikasi bahaya imediata. Wajah anak-anak saya semakin terlihat frustrasi dan panik. Mereka sudah terlanjur membuat komitmen finansial berdasarkan asumsi bahwa mereka akan segera mendapat warisan. Anak perempuan saya bahkan sudah memberikan down payment untuk yacht 50 miliar yang dia inginkan. Sore hari itu, ketika mereka pikir saya sedang tidur, saya mendengar percakapan yang membuat saya semakin yakin dengan keputusan yang akan saya ambil. Kita harus lakukan sesuatu, kata menantu saya dengan nada yang putus asa. Semua rencana sudah terlanjur berjalan. Lawyer sudah prepare dokumen, financial advisor sudah restrukture portfolio, eksekutif perusahaan sudah mulai implement perubahan. Lakukan sesuatu gimana? Tanya anak perempuan saya. Entahlah, mungkin kita bisa bilang ke dokter bahwa mama perlu perawatan jangka panjang. Kita bisa minta power of attorney untuk handle semua urusan mama selagi mama recovery. Atau, kata anak laki-laki saya dengan nada yang dingin, kita bisa consider untuk admit mama ke nursing home yang bagus. Bilangnya untuk recovery yang optimal, tapi kita tetap bisa kontrol semua aset mama. Nursing home? Mereka ingin memasukkan saya ke panti jompo agar mereka bisa mengontrol semua kekayaan saya tanpa ada interferensi dari saya? Ide bagus, setuju menantu saya dengan antusias. Ada nursing home mewah di Swiss yang khusus untuk orang kaya. Mama bisa dapat perawatan terbaik di sana, sementara kita handle semua bisnis di Indonesia. Swiss. Mereka ingin membuang saya ke luar negeri agar saya tidak bisa mengawasi apa yang mereka lakukan dengan perusahaan dan kekayaan saya. Saat itulah saya tahu bahwa sudah saatnya untuk mengakhiri semua sandiwara ini dan mengungkap kebenaran yang akan membuat mereka shock seumur hidup. Keesokan harinya, hari ke-9, saya meminta Dokter Ahmad untuk mengumpulkan semua orang yang selama ini terlibat dalam perawatan saya. Anak-anak, menantu, lawyer, financial advisor, dan para eksekutif senior perusahaan. Saya bilang saya mau mengumumkan sesuatu yang penting tentang masa depan keluarga dan perusahaan. Mereka semua datang dengan wajah yang excited, mungkin mengira saya akan mengumumkan pembagian warisan atau transfer kekuasaan perusahaan. Little did they know bahwa announcement yang akan saya berikan akan mengubah hidup mereka selamanya. Terima kasih semuanya sudah datang, kata saya dengan suara yang sudah kembali kuat dan jernih. Ada beberapa hal penting yang perlu saya umumkan. Mereka semua duduk mengelilingi tempat tidur saya dengan mata yang berbinar-binar penuh harapan. Pertama, kata saya sambil menatap mata mereka satu persatu, saya mau mengumumkan bahwa saya tidak pernah sakit kanker. Ruangan mendadak hening. Wajah mereka berubah dari excited menjadi confused dan shock. Apa maksud mama? Tanya anak laki-laki saya dengan suara yang bergetar. Maksud saya adalah, lanjut saya dengan nada yang tegas dan autoritatif. Selama seminggu terakhir ini, saya hanya berpura-pura sakit. Semua hasil lab, CT scan, dan diagnosis dokter itu palsu. Saya hanya ingin menguji siapa di antara kalian yang benar-benar mencintai saya, dan siapa yang hanya mengincar harta kekayaan saya. Mereka semua terlihat seperti orang yang baru saja disambar petir. Mulut mereka menganga, mata mereka membesar, tidak ada yang bisa berkata-kata.
Dan hasilnya, lanjut saya sambil berdiri dari tempat tidur dengan postur yang tegap dan penuh kekuasaan, sangat mengecewakan. Kalian semua gagal dalam ujian ini. Mama, maksudnya gimana? Tanya anak perempuan saya dengan suara yang hampir berbisik. Maksudnya adalah, jawab saya sambil berjalan mengelilingi ruangan seperti prosekutor yang sedang interogasi tersangka. Saya mendengar semua percakapan kalian. Saya tahu semua rencana kalian. Saya tahu kalian tidak sabar menunggu saya mati agar bisa merebut warisan saya. Wajah mereka semakin pucat. Mereka mulai menyadari bahwa semua konspirasi mereka sudah terbongkar. Saya dengar kalian menyebut saya, nenek tua yang cerewet, kata saya sambil menatap menantu saya dengan tatapan yang tajam seperti pisau. Saya dengar kalian sudah berencana menjual semua aset keluarga dan menghabiskan uang warisan untuk yacht dan private jet. Mama, kami bisa jelaskan. Mulai anak laki-laki saya. Jangan, potong saya dengan suara yang keras. Saya belum selesai bicara. Saya juga tahu bahwa kalian sudah berkolusi dengan para eksekutif untuk memanipulasi keuangan perusahaan, mempersiapkan transfer aset ilegal, dan bahkan berencana mem-PHK karyawan-karyawan loyal yang sudah mengabdi puluhan tahun. Lawyer dan financial advisor yang hadir di sana mulai terlihat nervous dan berkeringat dingin. Mereka tahu bahwa kalau skandal ini terbongkar, karir mereka akan habis. Dan yang paling tidak bisa saya maafkan, lanjut saya dengan suara yang bergetar karena emosi, kalian berencana memasukkan saya ke nursing home di Swiss agar kalian bisa bebas menghabiskan kekayaan saya tanpa pengawasan. Mama, itu bukan maksud kami. Coba anak perempuan saya membela diri. Bukan maksud kalian, saya tertawa sarkastis. Lalu apa maksud kalian? Menunjukkan kasih sayang dengan cara membuang ibu kalian ke luar negeri. Ruangan itu semakin hening. Tidak ada yang berani bersuara karena mereka tahu semua tuduhan saya adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Sekarang saya mau kalian tahu, kata saya sambil kembali duduk di tempat tidur tapi dengan postur yang dominan, bahwa ada satu orang yang datang ke rumah sakit ini dengan niat yang tulus. Satu orang yang tidak tahu tentang kekayaan saya, tapi peduli dengan kesehatan dan kebahagiaan saya. Siapa? Tanya mereka hampir bersamaan. Pak Joko, jawab saya dengan senyum yang bangga. Motoris saya yang sudah pensiun karena sakit. Dia datang ke sini dengan kondisi yang lebih parah dari saya, tapi dia rela memaksakan diri hanya untuk melihat saya dan memberikan dukungan moral. Wajah anak-anak saya berubah menjadi tidak percaya dan jealous. Pak Joko tidak tahu berapa besar kekayaan saya, lanjut saya. Dia tidak berharap mendapat apa-apa dari saya. Dia datang murni karena dia menganggap saya seperti adiknya sendiri, seperti keluarga yang dia sayangi. Mama mau bilang apa? Tanya anak laki-laki saya dengan nada yang mulai panik. Yang mau saya bilang adalah, jawab saya sambil berdiri dan menatap mereka semua dengan pandangan yang penuh kekecewaan. Mulai hari ini, saya akan mengubah semua rencana warisan dan suksesi perusahaan. Mereka semua langsung berdiri dengan wajah yang shock dan desperata. Mama tidak bisa begitu, teriak anak perempuan saya. Kami ini anak mama. Kami punya hak atas harta mama. Hak? Saya tertawa pahit. Hak yang mana? Hak untuk menyebut ibu kalian sebagai nenek tua cerewet? Hak untuk tidak sabar menunggu kematian ibu kalian? Hak untuk menghancurkan perusahaan yang sudah ibu kalian bangun dengan darah dan keringat selama puluhan tahun? Mama, kami minta maaf. Mulai anak laki-laki saya. Maaf, potong saya. Kalian minta maaf karena ketahuan, bukan karena kalian menyesali perbuatan kalian. Kalau saya benar-benar mati seminggu yang lalu,
kalian akan dengan senang hati menjalankan semua rencana jahat kalian. Saya berjalan ke jendela dan memandang pemandangan Jakarta yang ramai di bawah sana. Kota yang telah menjadi saksi perjuangan hidup saya selama puluhan tahun. Mulai sekarang, kata saya tanpa berbalik menghadap mereka, 50% saham perusahaan Kirim Aman Express akan saya transfer kepada Pak Joko dan keluarganya. Dia akan menjadi chairman dan major shareholder. Tidak bisa, teriak mereka hampir bersamaan. Bisa dan akan saya lakukan, jawab saya dengan tegas. Pak Joko sudah membuktikan loyalitas dan cintanya kepada keluarga. Ini selama puluhan tahun. Dia layak mendapatkan reward atas pengabdiannya. Mama, Pak Joko itu cuma driver, kata menantu saya dengan nada yang meremehkan. Dia tidak mengerti bisnis. Perusahaan akan hancur kalau dikasih ke dia. Saya berbalik dan menatapnya dengan mata yang menyala-nyala marah. Cuma driver, ulang saya dengan nada yang dangerous. Pak Joko itu adalah orang yang paling mengerti values dan prinsiples yang menjadi foundation perusahaan ini. Dia lebih mengerti bisnis daripada kalian yang hanya bisa menghabiskan uang tanpa tahu susah payahnya menghasilkan uang. 30% saham sisanya, lanjut saya, akan saya transfer kepada karyawan-karyawan senior yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Mereka akan menjadi cooperative owners yang akan memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan values yang sudah kita bangun. Terus kami dapat apa? Tanya anak perempuan saya dengan suara yang bergetar antara marah dan ketakutan. Kalian, saya tersenyum dingin. Kalian akan mendapat pelajaran hidup yang sangat berharga. Kalian akan belajar bagaimana rasanya harus bekerja keras untuk mendapatkan uang, bukan hanya menunggu warisan dari orang tua. Mama tidak bisa begini sama kami, teriak anak laki-laki saya. Kami ini darah daging mama sendiri. Darah daging yang sudah membuktikan bahwa mereka tidak worthy untuk menjadi penerus legasi saya, jawab saya dengan dingin. Kalian akan tetap mendapat something, tapi tidak banyak. Masing-masing akan mendapat rumah untuk tinggal dan uang yang cukup untuk hidup sederhana selama beberapa tahun. Setelah itu, kalian harus bekerja dan membuktikan bahwa kalian layak mendapat lebih. Dan untuk kalian, kata saya sambil menatap lawyer dan financial advisor yang sudah berkeringat dingin, saya akan laporkan semua fraud dan malpraktik yang sudah kalian lakukan kepada otoritas terkait. Kalian akan menghadapi konsekuensi legal atas tindakan kalian. Mereka langsung berlutut di depan saya sambil memohon-mohon. Bu Dewi, kami minta maaf. Kami tidak akan ulangi lagi. Tolong jangan laporkan kami, kata financial advisor sambil menangis. Sekarang kalian menyesal? Tanya saya dengan nada yang sarkastis. Kenapa tidak menyesal dari awal sebelum kalian memutuskan untuk mengkhianati kepercayaan saya? Saya memanggil security rumah sakit untuk mengusir mereka semua dari kamar saya. Saya tidak mau melihat wajah kalian lagi. Keluar semua dari sini. Mereka pergi dengan wajah yang hancur dan penuh penyesalan. Tapi saya tahu penyesalan mereka hanya karena mereka tidak jadi mendapatkan kekayaan yang mereka inginkan, bukan karena mereka benar-benar menyesali perbuatan mereka. Setelah mereka semua pergi, saya duduk sendirian di kamar rumah sakit sambil merefleksikan semua yang baru saja terjadi. Hati saya masih sakit karena pengkhianatan keluarga dan orang-orang terdekat, tapi saya juga merasa lega karena akhirnya kebenaran sudah terungkap. Keesokan harinya, saya check out dari rumah sakit dan langsung pergi ke rumah sederhana Pak Joko di daerah Depok. Rumahnya kecil tapi bersih dan rapi, dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang hijau dan terawat. Ketika saya ketuk pintu, istri Pak Joko yang membuka. Wajahnya shock melihat saya berdiri di depan rumahnya. Bu Dewi, katanya dengan terkejut.
Bagaimana bisa ibu ke sini? Bukannya ibu masih dirawat di rumah sakit? Saya sudah sembuh, jawab saya sambil tersenyum. Boleh saya masuk? Saya mau ketemu sama Pak Joko. Tentu saja, Bu. Silakan masuk. Pak Joko akan sangat senang melihat ibu. Saya masuk ke rumah kecil itu dan melihat Pak Joko sedang duduk di kursi roda di ruang tamu. Kondisinya memang terlihat lebih parah dari yang saya kira. Tapi matanya langsung berbinar-binar ketika melihat saya. Bu Dewi, katanya dengan suara yang lemah tapi penuh kegembiraan. Syukurlah ibu sudah sembuh. Saya sangat senang melihat ibu sehat lagi. Saya duduk di sebelahnya dan memegang tangannya yang sudah kurus dan penuh kerutan. Pak Joko, kata saya dengan mata yang berkaca-kaca, saya datang ke sini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Apa Bu? Tanyanya dengan antusias. Saya mau mengumumkan bahwa mulai minggu depan, Pak Joko akan menjadi chairman dan major shareholder dari Kirim Aman Express. Pak Joko dan istrinya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bu, saya tidak mengerti, kata Pak Joko dengan bingung. Chairman itu apa? Major shareholder itu apa? Saya tertawa mendengar pertanyaannya yang polos. Artinya Pak Joko akan menjadi bos besar di perusahaan kita. Pak Joko akan memiliki sebagian besar saham perusahaan dan akan memimpin semua operasional. Tapi Bu, kata Pak Joko dengan terbata-bata, saya kan cuma driver. Saya tidak bisa jadi bos besar. Saya tidak sekolah tinggi, tidak mengerti urusan kantor yang rumit-rumit. Pak Joko tidak perlu khawatir, jawab saya sambil tersenyum. Yang terpenting adalah Pak Joko punya hati yang jujur dan tulus. Knowledge tentang bisnis bisa dipelajari, tapi karakter. Seperti Pak Joko tidak bisa diajarkan. Tapi Bu, kata istrinya dengan hati-hati, kami ini orang kecil. Kami tidak layak dapat posisi sebesar itu. Bagaimana dengan anak-anak Ibu? Mereka kan yang seharusnya jadi penerus perusahaan. Anak-anak saya sudah membuktikan bahwa mereka tidak layak menjadi penerus perusahaan, jawab saya dengan nada yang pahit. Mereka lebih tertarik menghabiskan kekayaan daripada membangun bisnis. Sementara Pak Joko sudah membuktikan loyalitas dan cintanya kepada perusahaan selama puluhan tahun. Saya menjelaskan kepada mereka tentang sandiwara yang saya lakukan di rumah sakit, tentang bagaimana anak-anak dan orang-orang terdekat saya menunjukkan sifat asli mereka, dan bagaimana Pak Joko adalah satu-satunya orang yang datang dengan niat yang tulus. Bu Dewi, kata Pak Joko sambil menangis, saya tidak tahu harus bilang apa. Saya tidak pernah bermimpi akan mendapat kepercayaan sebesar ini dari Ibu. Pak Joko sudah membuktikan bahwa dia layak mendapat kepercayaan ini, jawab saya. Dan saya punya satu permintaan khusus untuk Pak Joko. Apa Bu? Apapun yang Ibu minta, akan saya lakukan. Saya mau Pak Joko memastikan bahwa values dan prinsiples yang sudah kita bangun di perusahaan tetap dijaga. Treat semua karyawan seperti keluarga, berikan pelayanan terbaik kepada customer, dan jangan pernah lupakan bahwa kita membangun bisnis ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Saya berjanji, Bu, kata Pak Joko dengan suara yang penuh keyakinan. Saya akan jaga perusahaan ini seperti saya jaga anak saya sendiri. Minggu-minggu berikutnya, proses transfer kepemilikan perusahaan dilakukan dengan bantuan lawyer baru yang saya percaya. Pak Joko ditraining oleh manajer-manajer senior yang loyal untuk memahami aspek-aspek bisnis yang kompleks. Yang mengejutkan, Pak Joko ternyata sangat cepat belajar dan memahami. Meskipun tidak punya latar belakang pendidikan formal yang tinggi,
Tapi pengalaman puluhan tahun bekerja di lapangan membuatnya mengerti dengan sangat baik tentang operational challenges dan customer needs. Dalam waktu singkat, Pak Joko berhasil memimpin perusahaan dengan sangat baik. Bahkan beberapa klien besar yang sempat nervous dengan transition ini, akhirnya semakin puas dengan service quality yang semakin baik di bawah kepemimpinannya. Bu Dewi, kata Pak Joko suatu kali ketika kami meeting evaluasi bulanan, terima kasih sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya akan pastikan kepercayaan Ibu tidak salah tempat. Saya tidak pernah ragu dengan kemampuan Pak Joko, jawab saya dengan bangga. Pak Joko sudah membuktikan bahwa leadership yang terbaik adalah yang didasari oleh cinta dan ketulusan, bukan oleh ambisi dan keserakahan. Sedangkan nasib anak-anak saya, mereka sempat mencoba menggugat keputusan saya melalui jalur hukum. Tapi karena semua yang saya lakukan adalah legal dan ada bukti-bukti kuat tentang konspirasi mereka, gugatan mereka ditolak oleh pengadilan. Akhirnya mereka terpaksa menerima kenyataan dan mulai belajar hidup mandiri. Anak laki-laki saya mencoba memulai bisnis kecil-kecilan, sementara anak perempuan saya bekerja sebagai marketing eksekutif di perusahaan lain. Meskipun hubungan kami masih belum bisa kembali seperti dulu, tapi setidaknya mereka mulai menunjukkan usaha untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin pelajaran hidup yang keras ini memang yang mereka butuhkan untuk menjadi manusia yang lebih berkarakter. Kepada kalian yang mendengarkan cerita saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran penting. Pertama, uang memang penting untuk kehidupan, tapi jangan sampai uang mengubah kita menjadi orang yang serakah dan tidak punya hati nurani. Kedua, kasih sayang yang tulus tidak bisa dibeli dengan uang. Orang yang benar-benar mencintai kita akan tetap setia meskipun kita tidak punya apa-apa. Ketiga, dalam memilih pewaris atau penerus, jangan hanya melihat hubungan darah atau kedekatan personal. Lihatlah karakter, integritas, dan kemampuan mereka untuk menjaga dan mengembangkan apa yang sudah kita bangun. Dan yang terakhir, jangan pernah meremehkan orang lain berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka. Pak Joko yang cuma seorang driver ternyata memiliki karakter kepemimpinan yang jauh lebih baik daripada anak-anak saya yang punya pendidikan tinggi dan privilese. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Semoga pengalaman saya bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Ingatlah bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah memiliki orang-orang yang benar-benar mencintai kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa diri kita. Dan kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang yang tepat dan melihat mereka berkembang menjadi lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah menjadi orang yang baik dan jangan pernah biarkan uang mengubah karakter kalian.